Hai, ketemu lagi sama gue. Muka gue cerah ya. Kenapa? Karena di video sebelumnya 4 pertandingan yang gue prediksi bener semua, guys. Jadi video sebelumnya gue bahas mengenai perempat final Euro 2020 itu bener semua loh. Jadi adalah kemajuan gitu ya dari per 8 final yang bener 2 dari 8, sekarang perempat finalnya bener semua. Waduh, itu kemajuannya sungguh progresif ya. Jadi yang perempat final itu Swiss Spanyol, gue menjauhkan Spanyol. Yang lolos Spanyol, Belgia Italia, gue menjauhkan Italia. Yang lolos Italia. Republik Ceka lawan Denmark, gue menjauhkan Denmark. Yang lolos Denmark. Dan Ukraina Inggris, gue menjauhkan Inggris. Yang lolos adalah Inggris. Jadi benar semua, guys. Nah, jadi semifinal, dua semifinal yang akan bertanding itu adalah Italia melawan Spanyol, akan bermain hari Rabu dini hari jam 2 pagi, dan Inggris lawan Denmark yang akan bermain Kamis dini hari jam 2 pagi. Uh, jadi dua pertandingan ini gue akan coba analisa satu persatu ya, sama seperti di video kemarin gitu. Nah, sebelum masuk ke analisa pertandingan, gue coba jabarkan dulu fakta-faktanya. Italia lolos sebagai juara grup A, menyingkirkan Wales, Swiss, dan Turki. Kemudian di per-8 final mereka mengalahkan Austria lewat extra time 2-1. Kemudian di perempat final kemarin dia mengalahkan Belgia 2-1 lewat waktu normal. Kemudian Spanyol di grup E mereka di bawah Swedia, jadi peringkat 2. Kemudian peringkat 3-nya itu adalah Slovakia dan Polandia. Terus di per-8 final mereka mengalahkan Kroasia 5-3 lewat extra time. Kemudian mengalahkan Swiss setelah bermain 120 menit itu 1-1. Lewat adu penalti menang 3-1 lawan Swiss. Nah, secara histori Italia itu adalah juara Euro 1968. Sedangkan Spanyol itu adalah juara Euro 1964, 2008 dan 2012. Jadi secara histori sebenarnya kalau di Euro itu lebih ini ya, lebih meyakinkan Spanyol karena waktu dia di Golden Generation-nya itu zaman-zamannya Safiesta gitu ya. Fernando Torres, David Villa gitu ya. Itu mereka juara 2 kali Euronya. Nah, terus sekarang gimana nih pertandingan semifinal gitu kan? Lebih meyakinkan Italia atau Spanyol? Mungkin kalian udah tahu ya, gue akan bela mana? Gue akan bela Italia pastinya. Tapi bukan ini karena subjektif ya, teman-teman ya. Bukan ini karena subjektif gue pendukung Azzurri, tapi lebih kepada ngelihat kondisi terakhir. Italia sedikit tidak diuntungkan karena sedikit gue bilang sedikit tidak diuntungkan karena cederanya bek kirinya mereka. Salah satu penampil terbaik di Euro 2020 di timnas Italia itu adalah Leonardo Spinazzola. Kemarin waktu lawan Belgia dia cedera. Nah, itu yang bikin cukup deg-degan. Bukan karena Spinazzolanya cedera, bukan itu doang, tapi karena cadangannya Emerson. Aduh, ini agak membingungkan ya. Kenapa Mancini panggil Emerson itu aja masih menjadi misteri gitu loh. Karena dia cuma jadi cadangan gitu di Chelsea. Cadangannya cadangan kesekian lagi. Di Chelsea itu setahu gue ya pemain inti bek kirinya itu adalah Ben Chilwell. Kemudian setelah Ben Chilwell masih ada Marcos Alonso. Jadi Emerson itu masih layer ketiga. Tapi dipanggil ke timnas, masuk ke Euro 2020 gitu. Nah, ini masih jadi pertanyaan gitu ya. Tapi terlepas dari itu, menurut gua melihat pertandingan yang sebelum-sebelumnya, Italia itu membuktikan mereka adalah sebuah tim yang kolektif. Jadi bukan tim yang mengandalkan satu dua pemain. Jadi kelihatan ya, waktu kemarin lawan Austria itu pemain penggantinya ngegolin Matteo Pessina, Federico Chiesa gitu. Terus waktu kemarin lawan Belgia, mereka cukup sabar gitu ya. Verratti diganti sama Cristante, kemudian Immobile diganti sama Belotti gitu. Menurut gue cukup meyakinkan. Tapi sebenarnya bukan cuma itu yang apa namanya yang mengunggulkan Italia. Tapi menurut gue adalah poin minusnya dari Spanyol. Kenapa ada poin minus di Spanyol?
Poin minusnya dari Spanyol adalah menurut gua salah satu yang harus diperhatikan kalau bermain di kompetisi internasional terutama negara itu adalah waktu yang cukup padat. Jadi lu harus bermain seefektif dan semaksimal mungkin. Sayangnya Spanyol di perempat final itu harus sampai extra time. Di perempat final sama lagi sampai extra time, bahkan kayaknya kurang gitu ya dia extra time, nambah lagi harus adu penalti. Itu cukup tidak menguntungkan Spanyol ya, karena belajar pengalamannya Kroasia di final 2018 itu mereka juga sama pengalamannya. Babak-babak sebelumnya mereka harus main nggak di waktu normal 90 menit, harus sampai extra time, sampai harus adu penalti gitu. Akibatnya apa? Akibatnya waktu lawan Prancis di laga final mereka dibantai sama Prancis gitu. Karena Prancis cukup bugar gitu ya. Nah, itu satu poin minusnya Spanyol. Poin minus kedua yang menurut gue adalah masalah di Spanyol akhirnya terbukti gitu loh. Spanyol lawan Swiss kemarin itu Swiss tuh main 10 pemain loh dari menit 79. Swiss main 10 pemain dari menit 79. Jadi kenapa harus sampai adu penalti? Gitu. Itu jadi pertanyaan gitu ya. Spanyol. Jadi menurut gue akan masih menjagokan Italia untuk lolos ke laga final Euro 2020. Kita masuk pertandingan berikutnya. Pertandingan berikutnya adalah Inggris lawan Denmark. Inggris lolos ke semifinal setelah menjadi peringkat 1 grup D, menyingkirkan Kroasia, CSKA, dan Skotlandia. Inggris di perempat final ngalahin Jerman 2-0, ngalahin Ukraina 4-0 di perempat final. Denmark lolos sebagai peringkat 2 grup B, di bawahnya Belgia, tapi di atasnya Finlandia dan Rusia. Kemudian di perlapan final mereka meyakinkan ngalahin Wales 4-0, kemudian ngalahin CSKA 2-1 di perempat final. Nah, Denmark itu adalah juara Euro 1992, di mana mereka adalah negara pengganti dari Yugoslavia. Ya waktu itu karena sanksi ya kalau nggak salah, karena mereka masih dalam kondisi perang, Yugoslavianya nggak boleh ikut Euro 92, akhirnya Denmark yang menggantikan. Ternyata juara. Inggris belum pernah juara Euro, saudara-saudara. tapi dari sekian negara, dari 4 negara yang lolos ke semifinal, menurut gue timnas yang cukup konsisten dari segi statistik. Ya, dari segi statistik, bukan dari segi permainan. Dari segi statistik, yang paling konsisten adalah Inggris. Inggris itu nggak pernah kebobolan, saudara-saudara. Baik di 3 laga grup, per-8 final, dan perempat final. Nggak pernah kebobolan. Gitu. Tapi akankah dia akan kebobolan nanti di laga melawan Denmark di semifinal? Gue rasa iya. Karena menurut gue, walaupun gue tetap menjagokan Inggris untuk ketemu dengan Italia di final Euro 2020, tapi mereka akan lolos ke semifinal dengan susah payah menyingkirkan Denmark. Karena menurut gue Denmark punya motivasi tersendiri selain insiden di Christian Eriksen, tapi mereka punya semangat yang cukup tinggi dan kolaborasi yang cukup baik dari sisi pemain senior dan pemain junior. Ini yang menurut gue masih kurang di sisi pemain-pemain Inggris. Pemain-pemain Inggris seniornya mungkin bisa dihitung adalah Harry Kane, Kyle Walker, Jordan Pickford gitu. Tapi pemain juniornya memang bagus-bagus gitu ya. Tapi kalau Denmark, seniornya mereka itu memang levelnya timnas Denmark itu levelnya sudah berpengalaman di level negaranya mereka gitu ya. Simon Kjær, Kasper Schmeichel gitu kan. Itu Thomas Delaney gitu. Nah, itu menurut gua menjadi poin yang menguntungkan Denmark. Tapi tetap akan kesulitan Denmark mengalahkan Inggris. Jadi menurut gua yang akan bertemu di partai final itu adalah Inggris yang akan nanti berhadapan dengan Italia. Itu prediksi gue teman-teman untuk semifinal. Ada yang berbeda, monggo silahkan, nggak bayar. Kalau berbeda silahkan diisi di kolom komentar, ketik. Nah, kalau nggak suka nggak apa-apa, silahkan isi di kolom komentar juga. Gitu ya. Sekian dari gue, kita akan ketemu lagi di prediksi final. Stay safe, stay healthy. God bless. Bye-bye.